ada gangguan jiwa, ini rujuk penanganan gangguan jiwa ya. Kesemuanya yang kita lakukan ya, ini untuk menjamin bahwa nanti dalam persalinan ibu mendapatkan persalinan bersih dan aman serta perawatan BBL yang aman. Nah, ini adalah konsep pelayanan antenatal komprehensif berdasarkan kebutuhan ya. Nah, ini salah satu deteksi risiko pada ibu hamil terkait dengan pemeriksaan sesuai standar kualitas, yaitu tadi ada pemeriksaan laboratorium ya, di mana yang terpenting terkait dengan gizi adalah dari HB-nya ya. Ini HB-nya. Kalau kita standar WHO pakai untuk ibu hamil itu patokannya adalah bukan 12, bukan 14 ya. Kalau dalam kondisi tidak hamil itu 12 sampai 14 orang perempuan. Tapi kalau dalam kondisi hamil yang dikatakan dengan anemia ya, anemia itu standarnya normal tidak anemia itu 11 ya. Normal tidak anemia 11, ringan 10 sampai 10,9, anemia sedang 7 sampai 9,9. Kemudian anemia berat ya masuk ke kurang dari, kalau hasil pemeriksaan HB-nya kurang dari 7. Nah, ini yang dijadikan patokan standar untuk melihat apakah ibu ini memiliki penyulit ke arah anemia ya. Ini kalau dari pemeriksaan lila ya, KEK dan penghitungan tinggi badan serta berat badan. Ya, jadi berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter kali tinggi badan dalam meter kuadrat ya. Jadi yang dikatakan ya, kita harus tahu dulu tapi identifikasi ya, berat badan ibu sebelum hamil ya. Kemudian berat badan selama kehamilan. Kemudian laju kenaikannya. Kalau misalnya IMT prahamil ya, ibu termasuk ke dalam kategori ternyata IMT-nya kurang dari 18,5. Berarti dia masuk underweight ya, atau gizi kurang ya. Nah, kenaikan berat badan total selama kehamilan ini yang diharapkan adalah dari 12,7 sampai 18,16 ya. Nah, laju kenaikannya harapannya adalah 0,45 kilo per minggu ya, sampai dengan 0,59 ya. Kalau normal 11,35 sampai 15, sama laju kenaikan berat badannya rata per minggu 0,45 kilo atau 0,36 sampai 0,45 ya. Kalau kelebihan ya, ini kalau kita lihat IMT-nya, hitungan IMT-nya dari 25 sampai 29,9, hampir 30, tapi belum sampai 30 ya. 29,9, maka kenaikan berat badannya akan berbeda dengan yang normal ya. Jadi kenaikan berat badan total selama kehamilan 6,81 sampai 11. Laju kenaikannya lebih rendah lagi 0,27 ya. Kalau yang obes apalagi ya, yang obes mah cukup 5 sampai dengan 9 ya. Berat badan laju kenaikan per minggunya 0,23 kilo ya. Ini standar ya, standar kebutuhan menghitung kebutuhan kenaikan berat badan ibu berdasarkan IMT ya. Tadi IMT yang dimaksud adalah IMT prahamil ya. Kemudian screening selanjutnya, kalau tadi berdasarkan IMT, sekarang screening kalau kita ketemu dengan ibu hamil dengan kurang energi kronis, dengan lila kurang dari berapa yang dimaksud dengan KEK? Lilanya berapa, ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu yang disebut dengan KEK? Kurang dari 23,5 untuk lilanya. Oke, pas ya. Kurang dari 35. Atau kalau pasti 23,5 gimana? Masuk KEK nggak?
Izin masuk Kalau Ibu, pas, kurang dari 23,5. oke baik ya, terima kasih. Karena nggak ada wajahnya, Kaila tadi kayaknya ya, yang jawab atau siapa tuh ya? Oke, terima kasih. Baik, tadi betul kalau kita melakukan screening ternyata dari lingkar lengan ibunya kurang dari 23,5 atau sama dengan 23,5 udah saja masukin ke dalam kategori ibu hamil kek ya. Nah, saya nggak tahu kalau di tempat lain apakah ada inovasi atau ada ide ya. Kalau di kita di kami ya di saya di Puskesmas Cipamokolan kita ada 15 bidan. Tiap bulan kita ada nyumbang uang 10.000 biasanya. Untuk apa? Untuk telur. Nah, telur ini dari telur bukan hanya bidan sebetulnya ya. Bidan, perawat, dokter biasanya ngumpulin tuh. Ya semua, pokoknya semua karyawan puskesmas ngumpulin uang 10.000 tiap bulan untuk telur. Nah, telur ini kita bagikan ke RW-RW untuk siapa? Untuk ibu hamil, terutama untuk ibu hamil kek. Ya, jadi kita bikin inovasi seperti itu ya. Jadi kalau nggak ada ibu hamil kek, ya tetap diberikan sih sebetulnya ibu hamil normal juga dikasih ya. Jadi diberikan telur tiap bulan. Ya. Ini untuk apa? Untuk penanganan sebetulnya salah satu juga ya. Jadi bukan hanya kita dengan suplemen, ya, bukan hanya dengan suplemen dari puskesmas, bukan hanya konseling gizi, ya. Konseling gizi itu mungkin bukan hanya dia juga melakukan apa namanya kajian ya, kayak kajian diari apa kajian diari putnya ya, dia yang melakukan kajian biasanya dikunjungi, kemudian dilakukan kajian sehingga apakah diberikan konseling, kemudian diberikan apa namanya diberikan menu-menu atau diberikan ya menu-menu tergantung dari kemampuan si ibu, makanya dibuatkan menu gitu ya, menu yang sesuai dengan kemampuan ibu ya, tapi juga diberikan tadi telur ya yang mudah yang murah ya gitu ya. Nah, kalau ibu hamil kek ini kalau tadi ketemu dengan ibu hamil gizi yang kurang atau kek ini diedukasi, konseling, kemudian dipantau berat badannya, kemudian dipantau pertumbuhan janinnya melalui pemeriksaan tinggi fundus, kemudian tadi PMT setiap bulan ya. Ini untuk gizi kurang. Kalau normal, tetap normal juga diberikan edukasi umum ya mengenai pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil yang harus dipenuhi. Kemudian dipantau juga berat badan, dipantau juga pertumbuhan janinnya, pertumbuhan perkembangan janinnya melalui pemeriksaan tinggi fundus ya. Kemudian jika ditemukan ibunya ternyata anemia, HB kurang dari 11, ini juga tetap dilakukan edukasi, konseling, kemudian tetap diberikan TTD. TTD-nya 2 tablet per hari ya. Selain konselingnya, konseling pada ibu mengenai konsumsi bahan makanan yang banyak mengandung zat besi ya, selain misalnya yang berwarna merah, misalnya mulai dari apa? Kalau kita sudah tahu Maya, mulai dari beet ya, beet itu buah atau sayur entahlah, pokoknya semacam umbi-umbian beet. Kemudian kita juga edukasi yang berwarna merah banyak ya, ada naga merah, terus ada bayam merah, apalagi yang berwarna merah. Kalau protein hewani kan ada ati ya, apalah daging merah gitu ya, apalagi ya itu ya. Pokoknya yang berwarna merah itu diedukasi biasanya ya. Kemudian dipantau berat badan janin, dipantau pertumbuhan, pantau berat badan ibu, kemudian pertumbuhan perkembangan janinnya juga dipantau. Nah ini kalau ibunya kek plus anemia ini juga dilakukan tata laksana untuk ibu hamil kek dan tata laksana anemia. Kek dengan penyakit ini juga sama dilakukan tata laksana ya. Dan semuanya ditangani sesuai standar dan dilakukan rujukan ke paskes tingkat lanjut ya jika kita menemukan HB-nya kurang dari 10. Berarti kalau kurang dari 10 tuh masuk ke kategori, kalau tadi ringan sampai dengan, ada yang tahu ini kategori kalau kurang dari 10 masuk kategori ringan, sedang ya. Sedang ya. Dan T1 kurang kenaikan berat badan kurang dari 1 kilo per bulan ya. Kalau kita menemukan kenaikan berat badan kurang dari 1 kilo per bulan ya di trimester 1 atau kurang dari 2 kilo di trimester 2 dan 3 ini juga dilakukan rujukan ya.
Nah, selain tadi, selain dari yang seperti itu, ada juga screening faktor resiko ya. Faktor resiko, nanti kita sudah tahu bahwa semua ibu hamil itu memiliki ya faktor risiko, terutama usia lebih sama dengan 35 tahun, kemudian anak terkecil kurang dari sama dengan 2 tahun, hamil pertama lebih dari 4 tahun, interval kehamilan lebih dari 10 tahun, persalinan lebih atau sama dengan 4 kali, persalinan dengan kehamilan ganda, kelainan letak, kelainan presentasi, kelainan posisi, kelainan besar janin, riwayat obstetrik yang jelek, ya, kemudian ada komplikasi, riwayat komplikasi pada persalinan yang lalu, ya. Ini screening faktor resiko, ya. Tetap dilakukan screening, ya. Nah, kemudian komplikasi kebidanan yang termasuk ke dalam komplikasi jika kita menemukan ibu hamil dalam kondisi kasus kebidanan, terutama ketuban pecah dini, perdarahan pervaginam, hipertensi dalam kehamilan, baik itu preeklamsi, eklamsi, dan ancaman persalinan prematur, distosia, plasenta previa, dan lain-lain. Ini udah biasanya di trimester ketiga, ya. Apakah trimester 1 bisa? Bisa, perdarahan pervaginam. Biasanya perdarahan pervaginam di trimester 1, ya, perdarahan kehamilan muda, ya. Pasti yang mengarah kalau perdarahan kehamilan muda kita sudah tahu mengarah ke abortus, mengarah ke pola, ya, mengarah ke apalagi? Apakah implantasi bleeding, ya, ya. Nah, itu mengenai komplikasi kebidanan. Nah, salah satu screening penyakit tidak menular bukan hanya dari gula, tapi dari kenaikan tekanan darah, ya. Kita diajarkan untuk dapat menghitung MAP, mean arterial pressure, ya, tekanan arteri rata-rata dengan cara kita menemukan sistol plus 2 diastol dibagi 3, ya. Misalnya seseorang memiliki tekanan darah arteri hasil pemeriksaan tuh 120/80, maka mean arterial pressure-nya atau tekanan arteri rata-ratanya adalah 120 karena sistolnya 120 ditambah diastol, ya, 2 kali diastol. Diastolnya 80 kali 2 16, ya, 160 dibagi 3 sama dengan 280 dibagi 3 93,4, ya. Nah, kalau mean arterial pressure-nya ini di sini ada. Kalau MAP-nya 90 ini memiliki risiko sedang, ya. Tapi kalau lebih dari 90, nah ini harus hati-hati, ya. Lebih dari 90, ya. Karena 90 saja ini udah kategorinya risiko sedang, ya. Nah, yang termasuk risiko tinggi adalah ini, ya. Adanya kehamilan kembar, adanya diabetes, ada hipertensi kronik, penyakit ginjal, penyakit autoimun, ya. Nah, screening PE ini pada usia kurang dari 20 minggu, ya. Dilakukan screeningnya kurang dari 20 minggu. Nah, sistem scoring ini, ya, ada resiko sedang, ada resiko tinggi. Kalau kita menemukan 2 risiko sedang dan 1 risiko tinggi, maka ibu hamil ini harus dirujuk. Ya, misalnya dari protein, ya, ternyata lebih dari positif 1. Belum lagi MAP-nya lebih dari 90 atau sama dengan 90. Nah, ini berarti harus dilakukan rujukan. Atau misalnya ada obesitas, kemudian ada riwayat preeklamsi pada ibu atau sandera perempuan. Nah, ini 2 aja udah langsung dirujuk, ya. Kalau yang masuk resiko tinggi ini ada kehamilan multiple, kehamilan kembar, ada diabetes dalam kehamilan, hipertensi kronik, penyakit ginjal, penyakit autoimun. Kemudian ini ada riwayat keguguran berulang. Artinya lebih dari 1 kali, berarti dia sudah riwayat 2 kali. Nah, ini udah, apalagi ada riwayat IUFD, ya. Ini udah masuk kategori merah, ya. Artinya ini harus dilakukan
rujukan. Karena terdapat satu resiko tinggi saja, itu harus lakukan proses rujukan. Ya. Sistem scoring pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Ya. Kalau tadi secara umum screening yang standar kuantitas dan standar kualitas ya tadi ya kalau secara umum. Tapi khusus screening kurang dari 20 minggu ada screening preeklamsi yang tadi ya. Kemudian screening diabetes ya. Terutama untuk kalau sekarang semuanya ditanya ya. Karena ibu hamil saja udah masuk kategori CKG ya, cek kesehatan gratis, semuanya ditanya. Ditanya faktor resiko terutama kalau ibunya punya obesitas ya. Kemudian apakah ada riwayat diabetes ya, diabetes gestasional, apakah ada glukosuri, ada riwayat keluarga dengan diabetes, abortus berulang, apakah ada riwayat melahirkan cacat bawaan atau bayi lebih dari 4 kilo dan riwayat preeklamsi. Ini semuanya adalah faktor risiko yang harus kita tanyakan pada saat anamnesis untuk salah satunya adalah screening kemungkinan diabetes gestasional ya. Ini alur diagnosisnya ya. Kalau ada diabetes, nah ini ada diabetes. Ini kalau ada pertanyaan ini normal biasa dilakukan tata laksana normal. Tapi kalau ada diabetes ini dilakukan proses rujukan. Nah, kemudian pemeriksaan kesehatan jiwa ya. Ini dilakukan pemeriksaan SRQ 29 kalau usianya lebih dari 18 tahun, kalau usianya lebih kurang dari 18 tahun dengan SDQ. Kalau ini ya dengan SRQ 29 ya. Nanti kalau jawaban SRQ ini lebih dari 6 ya, biasanya ini masalah ya, dilakukan konseling. Tapi kalau borderline setelah dikaji lebih dari 6 itu ternyata dia masuk kategori borderline, ini dirujuk ya. SDQ juga sama ya, apakah dia nanti keluarannya hasil screening tes kejiwaan dengan format SRDQ-nya ternyata normal, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata ada masalah diberikan konseling, biasanya kalau fasilitas kesehatan dasar itu ada psikolog ya. Psikolog ada yang magang biasanya ya. Atau yang program kesehatan jiwa yang pegang, biasanya sudah ada pelatihan, sudah dilatih ya untuk program kesehatan jiwa. Nah, itu biasanya kita rujuk ke Keswa, kesehatan jiwa. Atau ada borderline, kalau ada borderline antara di konseling, kalau di konseling untuk melihat apakah memang perlu rujukan atau masih bisa ditata laksana di tempat dasar ya. Ini enggak ini Mbak ya. Maaf. Ini sudah. Oke. Oke. Ini untuk pemeriksaan antenatal. Nah, saya sedikit akan menerangkan mengenai screening ya. Karena di situ kalau tidak salah saya juga ada di RPS-nya ada screening skor Puji Rohyati ya. Oke. Bentar saya stop share dulu. Sebelum saya share yang skor Puji Rohyati, ada yang bertanya mengenai pemeriksaan antenatal sesuai dengan kebutuhan yang terstandar, sesuai standar kuantitas kualitas. Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin Ibu, izin bertanya. Mangga, siapa namanya? Baik Alia Ibu, ya. ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alia Nurfadila dengan NIM akhir 1110. Tadi sempat dibahas oleh Ibu terkait dengan anemia ya Bu ya. Lalu untuk HB normal pada remaja itu kan 12 sampai 14 ya Bu. Nah kemarin Ya. saya cek HB saya itu 16 Bu. Nah itu tuh normal atau gimana? Kalau tidak normal gimana cara nuruninnya biar jadi Nggak usah normal diturunin. gitu. Baik, terima kasih ya.
Baik Ya Ibu, justru terima bagus kasih. itu. Justru bagus ya. Saya aja HB-nya 14 ya. HB 14. Itu biasanya itu yang namanya HB optikus ya. HB-HB yang lebih itu bagus. Apalagi kalau donor. Jadi biasanya daya tahannya lama kalau untuk donor. Maksudnya gini, ketika darah itu didonorkan ya, jadi biasanya kan 2 minggu tuh udah harus langsung diganti. Itu bisa tahan lama kalau yang HB-nya tinggi. Ya, bisa sampai 3 sampai 4 minggu. Jadi untuk orang-orang tertentu yang mendapatkan HB eptikus tuh bagus sebetulnya kalau didonorkan. Karena dia jangka waktu untuk apa namanya untuk pecah kembalinya lama. Ya, bersyukur malah jangan diturunkan. Ya, justru bersyukur ya bagus. Biasanya orang-orang tertentu yang punya HB optikus tuh. Beda bukan muji di depan ya, maksudnya bukan ya. Bukan karena saya juga 14, enggak, tapi saya nggak bisa donor karena saya HBsAg positif ya. Enggak juga gitu ya. Tapi biasanya HB-HB yang optikus itu bagus ya. Bagus untuk uh, didonorkan karena tahan lama gitu loh. Biasanya nggak 2 minggu, 3 minggu pecah gitu ya. Jadi bisa sampai 4 minggu ya. Jadi lebih lama. Jangan diturunkan itu malah bagus. Ya, Alia ya jangan pernah mau diturunkan. Bagus. Tapi bukan berarti jadi makannya sembarang. Enggak. Ya. Anemia itu bukan sesuatu keadaan yang akut kecuali dia ada penyakit. Ya, ada penyakit tertentu yang betul-betul menyebabkan dia terjadi anemia akut. Biasanya anemia itu proses yang berlangsung lama, bukan hanya sehari 2 hari tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Jadi jangan pernah mau menurunkan, tapi tetap jaga makanan supaya tetap memiliki, kan kalau sekarang mah, kalau dulu mah 4 sehat jargonnya gitu ya, 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang apa? Konsep gizi itu adalah makanannya beragam berwarna. Jadi jangan itu seminggu seneng seblak seblak terus, seminggu seneng bakso bakso terus, nggak gitu juga ya. Jadi harus beragam dan berwarna. Oke, cukup Cukup Ibu, Ania? baik. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Ini terkait dengan tadi screening ya. Barangkali ada lagi? Atau teman-teman nanti sebelum nyobain apa namanya screening kesehatan jiwa, cobain juga ya ke sendiri ya. Tapi ingat tidak ada yang salah dan benar, harus jujur. Ngisi SRQ-nya harus jujur. Coba teman-teman nanti download ya, atau nanti saya berikan download SRQ 29 ya. SRQ format download. Itu ada pertanyaan-pertanyaan, jawab sejujur-jujurnya. Ya. Sampai di situ ada nomor, saya lupa lagi nomor berapa, itu ada pertanyaan yang bundir ya, bunuh diri pun ada. Ada yang sempat sampai mencentang ya. Nah, itu hati-hati di situ ya. Jadi coba Anda ngukur kalau pas lagi ujian, pas lagi banyak praktek ya, pas lagi ada masalah di rumah, coba SRQ-nya jalankan, isi. Bener nggak sih gitu, sehat nggak mentalnya ya gitu. Oke, oke. Bertanya silahkan. Saya mau coba buka ini dulu. Silahkan, ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan lagi. Coba dulu buka di Jerohati. Silahkan. Uji Rohiyat.
Karena nggak disimpan dulu, kata Discord Puji Rohyati. Bentar. Izin saya buka dulu bentar ya. Kayaknya di hard disk eksternal bentar.
Oke, sudah terlihat ya. Hmm, kelihatan nggak? Ada screen-nya? Sudah ada Ibu. Ada. Oke, sudah ada ya. Kenapa di ininya nggak ada? Bentar. Saya model ininya mungkin salah. Bentar. Modelnya. Oke, ini ya. Udah kelihatan ya. Oke, ini ya. Kita masuk ke penilaian risiko tinggi. Ini hanya pengenalan saja ya. Jadi teman-teman dulu ini dipakai ya. Maaf. Sebentar, lagi ngajar dulu sebentar. Iya, kumat, kumat. Iya. Mohon hapunten. Apanya kenapa? Kenapa? Harus apa? HB0? Iya, HB0. Harus 2,5 dah. Oh, harus 2,5. Oh, lahir di rumah sakit. Iya, Kak Ica we, Kak Ica. Kak Ica we, Kak Ica. Aku dikasih nomor Icanya. Ya, sedapnya. Ya, bentar sebentar. Kalau cari BB di bawah 2,5 kan kita punya ketentuan nggak dikasih HBO dulu ya sampai batas 2,5 ya. Iya, iya, Waalaikumsalam. Maaf. Iya, hari di bawah 2,5 kan nggak dikasih HBO dulu ya kalau ketentuan programnya ya. Jangan ya, tapi dokternya cina minta, nggak usah ya, jangan ya. Enggak, tapi jadi mini, ya, tapi nyuruhnya ke paskes gitu loh. Nggak apa-apa, kasih aja di paskes. Tapi kan paskes mah berdasarkan program. Kecuali kalau beliau sendiri, kecuali kalau beliau sendiri, karena kan kita mah dilindungi program. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya udah tuh. Ya nuhun nyacanya. Yuk, Assalamualaikum. Kalau Des, kalau ya, Des kalau itu kalau apa, biarin ke dokter spesialis anak gue balik lagi.
Kalau yang mintanya, karena kalau dokter spesialis mah kan di atas 2 kilo ya boleh diberikan HBO. Tapi kalau kita mah kan praktek mandiri, Paskes itu dasarnya program, dilindungi program harus di atas 2,5 ya. Ya udah ya non. Ya yuk sama itu. Maaf ya. Oke. Ya, kembali lagi. Tadi kita ke konsep risiko ya. Konsep risiko berdasarkan tadi kita pakai berdasarkan skor Puji Rohyati ya, jadi pendekatan risiko melalui satu skor, karena yang menemukannya Dr. Puji Rohyati jadi kita pakai namanya adalah KSPR ya, kartu skor Puji Rohyati. Nah, konsep risiko ini sama dengan karena melihat konsep risiko makanya kita melakukan pendekatan risiko seperti kita ya, upaya pencegahan supaya tidak terjadi kecelakaan ya. Makanya ada ketentuan bahwa kalau tertib lalu lintas itu harus pengendara roda 2 itu harus memakai helm ya. Ini sebetulnya pencegahan, tapi pencegahannya yang betul-betul proaktif ya. Itu salah satu analoginya ya. Nah, upaya pencegahan proaktif ya, seperti apa untuk ibu hamil ini ya? Upaya pencegahan proaktif ya, selain dari perilaku ya, terutama perilaku yang diharapkan adalah perilaku yang memiliki paradigma sehat. Jadi memiliki pandangan cara pandang sehat, orientasi sehat dan menjaga sehat. Ya. Ingat sedia payung sebelum hujan. Hindari perilaku yang reaktif. Kalau sudah terlambat baru, kalau sudah mendekati baru reaktif, mengaktifkan kembali. Jangan. Jadi harusnya memang proaktif bukan reaktif. Jadi perilaku yang diharapkan adalah perilaku yang pro bukan reaktif ya. Karena kalau sudah reaktif biasanya sudah terlambat karena memang kalau reaktif mah lama untuk mengaktifkan kembali, tapi kalau pro itu dia sudah ada inisiatif dari awal ya, sehingga sebelum terjadi sudah melakukan pencegahan. Kalau reaktif, kalau sudah terjadi, nah ini biasanya terlambat ya. Nah, ingat tadi kita belajar bahwa semua ibu hamil itu memiliki potensi beresiko ya. Perakiraan atau kemungkinan terjadi risiko atau bahaya apa saja, terutama komplikasi dalam persalinan. Ya, risiko atau bahayanya adalah komplikasi dalam persalinan. Dampak yang terjadi adalah 5K. Kematian, kesakitan, kecacatan, ketidakpuasan dan ketidaknyamanan atau yang 5D ya, death, disease, disability, discomfort, dissatisfaction ya. Jadi dampak dari 5D tadi ya, 5D atau bahasa kita mah 5K ya. 5D atau 5K ya, 5K ya. Nah, untuk mengetahui bahwa berapa besar resikonya, ada yang dinamakan bobot perakiraan risiko. Yang bobot perakiraan risiko ini diangkakan dengan menggunakan ukurannya adalah ukuran angka yang disebut dengan skor. Ya, skor. Makanya pendekatan resikonya menggunakan skor. Ya. Nah, tujuan umum kita belajar scoring Puji Rohyati ini adalah untuk penapisan kriteria risiko tinggi ya, untuk penapisan kriteria risiko tinggi. Tentu saja tujuan umumnya adalah dengan penapisan kriteria risiko tinggi ini adalah menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir, kemudian menurunkan. Jadi yang pertama adalah menyelamatkan, yang kedua menurunkan kematian ibu maupun kematian bayi. Tujuan khususnya, nah ini menemukan lebih dini masalah atau faktor resiko ya, sedini mungkin pada awal kehamilan ya. Kemudian berulang kali terutama dan untuk yang hamil aterem ya. Jadi kita temukan masalah, tujuan khususnya adalah penemuan masalah
atau faktor risiko sedini mungkin, baik di awal kehamilan atau yang di ibu hamil dengan kunjungan ulang atau yang hamil aterem ya. Yang kedua, memberikan KIE kepada ibu hamil, suami, keluarga. Ya, jadi kita memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada ibu hamil, suaminya, keluarganya. Kemudian melakukan pencegahan proaktif komplikasi. Melakukan perencanaan tempat penolong persalinan yang aman sesuai kondisi masalah atau faktor risiko yang didapat pada ibu maupun janin ya. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesiapan mental, biaya transportasi. Yang keenam, mencegah atau menurunkan rujukan yang terlambat ke rumah sakit. Jadi tujuan umum jelas tadi dengan kita harus bisa melakukan penapisan kriteria risiko tinggi, tujuannya penyelamatan ibu dan bayi, penurunan angka kematian ibu dan bayi, tujuannya satu, khususnya adalah kita bisa menemukan lebih awal atau lebih dini masalah atau faktor risiko baik pada ibu di awal kehamilan, kunjungan ulang ataupun ibu di hamil aterem. Yang kedua, kita bisa memberikan KIE pada ibu hamil, suami dan keluarga, dan dapat melakukan pencegahan proaktif ke arah komplikasi, proaktif untuk kalau kita memang ditemukan komplikasi. Kemudian melakukan perencanaan baik tempat, penolong persalinan yang aman sesuai kondisi masalah atau faktor risiko yang didapat pada ibu dan janin. Kemudian yang kelima, bisa meningkatkan kesiapan mental, biaya maupun transportasi, dan yang terakhir adalah mencegah atau menurunkan rujukan yang terlambat ke rumah sakit. Ini adalah tujuan khusus dari kita melakukan scoring dengan KSPR ya, dengan kasus skor Puji Rohayati. Nah, penapisan KRT ini dilakukan pada semua ibu hamil ya. Penapisan dengan kriteria risiko tinggi ini kita berlakukan atau kita tetapkan, kita lakukan pada semua ibu hamil ya. Dilakukan screening dini. Yang kita lakukan screening adalah apakah ada masalah atau faktor resiko. Kegiatannya adalah kegiatan yang sifatnya proaktif dalam perawatan kehamilan. Nah, penapisan screening ini dengan 4T, temu muka, temu wicara, temu faktor resiko, temu keluarga. Baik di rumah. Kenapa harus di rumah? Karena keluarga. Kalau puskesmas yang ada cuma pasiennya saja ya. Tapi kalau kita di rumah, basisnya keluarga, ada suami, ada misalnya kalau misalkan keluarga besar, ada mertua, ada ibunya ya. Gitu ya. Ada kakaknya atau adiknya kalau keluarga besar. Tapi kalau di puskesmas atau di PMB itu hanya pasiennya saja, tapi kalau di rumah berbasis keluarga. Jadi semua tahu ya dengan ibu hamil, terutama di keluarga itu ada ibu hamil dan suami maupun keluarganya ya. Jadi baiknya penapisan screening ini melalui 4T dilakukannya di rumah karena berbasisnya adalah basis keluarga. Caranya sebetulnya mudah, praktis, sederhana, cepat, murah ya, tidak berbahaya, tersedia tempat rujukan, bisa dilakukan secara luas baik oleh nakes maupun non nakes, baik PKK, dukun, kader bisa dilakukan ya. Ibu hamil, suami, keluarga ya. Harapannya tidak terjadi kehamilan risiko tinggi. Ibu hamil, suami, keluarga ini harus tahu, kemudian yang kedua peduli, kemudian sepakat, gerak atau berangkatnya, dan mandiri ya. Nah, ini yang kita harapkan dari tujuan dari adanya KSPR ini. Nah, sekarang masalah atau faktor risiko. Faktor risiko ini yang disebut dengan faktor risiko adalah karakteristik atau kondisi yang terjadi pada ibu hamil atau janin ya. Baik itu kondisi biologis ya, baik itu kondisi medis, baik itu kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi dan geografi ya. Biologis kan dari tubuh ibunya ya. Kemudian kondisi medis, kondisi kesehatannya, kondisi lingkungannya, kondisi bagaimana sosial budayanya, kemudian perekonomian dan geografinya ya. Nah, ada hubungan antara faktor risiko dengan perakiraan kemungkinan yang disebut dengan risiko atau bahaya komplikasi persalinan yang tadi bisa menyebabkan dampaknya 5K tadi ya. 5K kematian, kecacatan, kesakitan. 2 kali lagi apa?
kematian, kecacatan, kesakitan. Dua kali lagi apa? Ada yang tahu? Ketidakpuasan, Ketidakpuasan. Oke, ketidakpuasan, ketidaknyamanan ya. Sudah dibuka lagi. Oke, lanjutkan lagi ya. Nah, dampaknya 5K. Kemudian faktor risiko ini sebetulnya yang kita temukan bisa faktor risikonya tunggal ternyata atau bisa malah ganda, baik ganda 2, 3 atau lebih. Dan risikonya ini bisa kumulatif, bisa juga sinergistik. Jadi bisa saling berkaitan juga ya. Terkumpul dan sinergistik saling berkaitan bisa juga ya. Nah, ini 3 kelompok faktor risiko, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti cara mengelompokkannya itu dibagi 3 ya. Nah, sekarang kelompok faktor risiko 1. Ini yang disebut dengan APGO. Ada potensi gawat obstetrik ya. Biasanya ini memenuhi 7 terlalu dan 3 pernah. Ya. 7 terlalu dan ini mudah mengingatnya untuk mengenali kelompok faktor risiko 1 dengan APGO ini ya. 7 terlalu dan 3 pernah ya. 7 terlalu muda hamil ya, artinya umur hamil pertama umurnya kurang dari 16 tahun. Yang kedua, terlalu tua hamil, lebih dari 35 tahun ke atas. Ingat bahwa rentang reproduksi sehat, usia yang sehat untuk hamil adalah di rentang 20 sampai dengan 35 tahun. Jadi kalau di bawah 20 terutama umurnya kurang dari 16 tahun itu masuk ke terlalu muda. Lebih dari 35 tahun terlalu tua untuk kehamilan pertama, ya. Kemudian terlalu lama punya anak lagi, terkecilnya lebih dari 10 tahun atau terlalu tua hamil, ya. Umur 35 tahun lebih hamilnya. Jadi tadi yang terlalu itu bukan hanya kehamilan pertamanya di usia 35 atau hamilnya juga lebih dari 35 gitu, ya. Kemudian terlalu lambat hamil. Misalnya setelah menikah 40 tahun lebih baru punya anak primi tua, ya. Atau terlalu cepat punya anak lagi, usia terkecil kurang dari 2 tahun atau terlalu banyak punya anak. Misalkan anaknya lebih dari 4. Nah, itu lebih dari 4 atau lebih atau grande. Nah, ini 7 terlalu. Kemudian terlalu pendek, hamil pertama, kedua atau lebih belum pernah melahirkan normal. Terutama yang cukup bulan dan hidup. Atau tinggi badan ini 100 di bawah 145 cm atau kurang. Nah, ini masuk ke dalam terlalu, 7 terlalu. 3 pernah gagal kehamilan, hamil kedua, sekarang hamil kedua, yang satu gagal. Hamil kedua, yang satu gagal, hamil ketiga lebih gagal. 2 kali terakhir lahir mati. Nah, ini riwayat masuk ke dalam kategori riwayat obstetrik jelek. Ini 3 pernah. Jadi pernah gagal kehamilan. Ya. Misalnya hamil kedua yang satu gagal, atau hamil ketiga atau lebih gagalnya 2, atau hamil ketiga atau lebih gagal misalnya, atau 2 kali terakhir lahir mati ya. Atau misalnya pernah melahirkan dengan vakum dengan menggunakan alat ya. Atau pernah dilakukan manual plasenta. Atau pernah ditata laksana perdarahan dengan pemberian infus. Atau pernah melahirkan bayi dengan operasi sesar sebelum ini. Ya. Nah, ini 3 pernah. Jadi ini masuk ke dalam APGO, 7 terlalu dan 3 pernah, ya. Ingat, ibu hamil sehat itu pertama harus peduli, yang kedua harus waspada, yang ketiga harus siaga. Ya. Waspada terutama waspada terhadap kemungkinan bahaya komplikasi persalinan dini. Nah, ini ya. Ini kelompok faktor resiko 1 yang disebut dengan APGO, 7 terlalu dan 3 pernah. Bukan tidak pernah, 3 pernah ya. Nah, kelompok faktor resiko 2 ada gawat obstetrik. Ingat, kalau tadi ada potensi, kalau ini ada gawat. Kalau tadi APGO, ada potensi gawat obstetrik, APGO. Kalau ini AGO, ada gawat obstetrik. Ada keluhan dan kelainan, ya, ada tanda bahaya yang harus segera diketahui, dikenali atau diobati. Ya. Pertama misalnya
ibu hamil dengan penyakit, terutama anemia, penyakit anemia, TBC paru, diabetes, PMS, penyakit malaria, penyakit jantung. Ini ibu hamil dengan penyakit. Atau ada ibu hamil kembar, perut ibu ini sangat besar, gerakan anak terasa di banyak tempat. Atau janin mati dalam kandungan, ibu hamil merasa tidak ada gerakan anak lagi. Makanya ini harus di setiap ibu hamil harus diedukasi, diajarkan mengenai PMA ya, fetal movement accounting. Kemudian kelainan letak, kelainan presentasi. Ini kelainan presentasi sungsang, orang Indonesia mah biasanya bilangnya letak, padahal bukan. Kalau letak itu kan bagaimana sumbu memanjang bayi terhadap sumbu memanjang ibu. Hasilnya cuma ada 2, 3. Lintang, memanjang, dan oblik 3. Jadi kalau sungsang sebetulnya bukan kelainan letak, tapi kelainan presentasi. Karena bagian terendahnya bukan versi sefal, bukan versi kepala, tapi versi podalik, bokong ya. Tapi bahasa Indonesia nggak apa-apa lah, letak sungsang. Padahal bukan kelainan letak, tapi kelainan presentasi. Kemudian keracunan kehamilan atau yang disebut preeklamsi, ada bengkak pada muka atau tungkai, tekanan darahnya tinggi, albumin terdapat dalam air seni, jadi proteinnya positif. Ya, kemudian ada hidramnion, hamil banyak air, kembar air, perut ibu sangat besar, gerakan dari anak tidak begitu terasa. Hamil lebih bulan atau serotin, ibu hamil lebih dari 42 minggu ya, belum melahirkan. Nah, ini ya. Jadi ini yang termasuk ke dalam kelompok AGO, ada gawat obstetrik. Artinya di AGO ini ada keluhan dan kelainan. Kalau di kelompok pertama itu APGO, ada potensi yang 7 terlalu dan 3 pernah. Kalau di AGO ini ada keluhan dan kelainan. Atau ada tanda bahaya yang harus segera diketahui, dikenali ataupun diobati. Waspada dari AGO ini adalah komplikasi persalinan dini. AGO. Nah, kelompok faktor risiko 3 ini ada gawat darurat obstetrik, AGDO. Ya, ada gawat darurat obstetrik. Ibu dan janin dalam bahaya. Misalnya perdarahan antepartum, preeklamsi berat atau eklamsi, skornya aja merah-merah langsung ya. Nah, butuh segera penyelamatan nyawa ibu dan bayi, rujukan tepat waktu atau RTW, rujukan tepat waktu ke rumah sakit. Nah, ini kelompok 3, AGDO. Tadi AFGO, AGO, dan AGDO. AFGO, AGO, ada gawat darurat dan AGDO. Kalau ini AGO ya, ada gawat obstetrik. Kalau ini ada daruratnya, AGDO. Kalau ini keluhan yang terjadi. Kalau ini, nah ibu dan janin dalam bahaya. Nah, kelompok 1 ini ada potensi gawat darurat obstetrik, APGO. Ini mudah ditemukan. Kan tadi 7 pernah, 7 terlalu, 3 pernah. Mudah ditemukan pada awal kehamilan oleh siapapun, ibu dan janin tetap sehat. KIE, konselingnya harus cukup waktu untuk dapat melakukan pencegahan yang proaktif supaya tidak terjadi komplikasi persalinan. Persiapan atau perencanaannya persalinan aman, utama persalinan aman dan rujukan terencana. Ini 21,8% ya. Nah, ada gawat obstetrik, AGO, ditemukan biasanya pada kehamilan lebih lanjut, mulai ada keluhan pada ibu dan janin. Ini 5,5%. KIE, persalinan pada nakes. Rencana persalinan aman, rujukan dini berencana atau RDR, rujukan dalam rahim. Ya. Ini bukan berarti yang APGO ini persalinan tidak pada nakes, sekarang harus sama nakes semuanya ya. Nah, kemudian ada gawat darurat obstetrik, ini kelompok yang ketiga, ada AGDO. Ada risiko yang mengancam jiwa ibu bayi. Ini harus RTW ya, rujukan tepat waktu ini 0,4%. Ya. Nah, kapan, cara dan sifat dan tingkat risikonya? Ini ya. Dilihat dari ini.
Nah, alat penapisannya ini menggunakan teknologi dari hulu ke hilir ya, dari hulu. Alat penapisannya yang disebut dengan kartu skor Puji Rohyati. Sederhana, mudah digunakan, kemudian faktor risiko dapat dilihat dengan gambar. Ya, formatnya bisa dengan kombinasi. Checklist, ada checklistnya. Ya, jadi di checklist tadi yang gambar-gambar di checklist. Ada skornya 20 ya. Kelompok 1 10, kelompok 2 ingat ya, kelompok 1 10 betul ya. Tadi kan 7 terlalu, 3 pernah. Itu kelompok 1 ada 10. Kelompok 2 ini ada 8 tadi. Ya. Ibu yang mengalami keluhan kelainan kan itu ada 8. Kelompok 3 cuma ada 2 tadi ya. Nah, sistem skornya ada skor 2 nilainya, ada skornya 4, ada 8. Fungsinya screening, deteksi dini masalah atau faktor risiko, penapisan kriteria risiko tinggi, pemantauan selama kehamilan, pedoman, KIE, pencatatan pelaporan, validasi data. Sumber data primer merupakan sumber data primer juga, terutama di kehamilan, di persalinan, komplikasi, rujukan, dan hanya. Ini bisa berupa masuk. Jadi dengan alat KSI bisa masuk di satu proses, bisa juga sebagai luaran, bisa juga sebagai dampak. Ya. Ini yang akan kita pelajari kartu skor Puji Rohyati. Kalau kartu perakiraan juga masuk sih sebetulnya ke sini ya. Nah, kita akan coba mengisi hitung skor dan merencanakan persalinan amannya. Nah, ini kartu skornya. Ya. Kita bisa lihat kelompok resiko 1 ada 10, kelompok resiko 2 ada 8, kelompok resiko 3 ada 2. Ada AFGO, ada AGO, ada AGDO. Ya. Lihat skor-skornya. Ketika ibu ini hamil, ibu udah dapat skor tuh 2. Skor awal ibu hamil, karena ibu hamil dapat skor 2. Ingat 7 terlalu, ya 7 terlalu dan 3 pernah. 7 terlalu ini mendapatkan skor 4. Kecuali dia pernah, ini apa sih? Kelihatannya sesar ya kayaknya. Kalau sesar langsung 8. Ya. Nah, kemudian kalau masuk ke APGO, APGO tadi ya, AGO, kalau AGO skornya 4. Kecuali yang tadi ada kelainan presentasi, kelainan letak, ya. Ini nggak kelihatan satu lagi. Oh ya, hanya 2. Nah, ini skornya 8, yang merah ini 8. Ya. Dan yang terakhir ini jelas. Yang terakhir mah ada gawat AGDO, ada gawat darurat obstetrik. Ini ada perdarahan, kemudian ada hipertensi ya. Kalau tidak salah. Ini 8 langsung ya. Jumlahnya 8. Coba kita lihat lagi bentar. Nah, ini ya ada preeklamsi berat, ada perdarahan. Ini skor 8 ya. Langsung ya. Kalau di sini yang skor 8 tuh, mohon maaf, ini kelainan letak ya, maaf, lintang ya, bukan SC. Lintang kayaknya. Kalau yang pertama di SC pernah, nah ini skornya tapi masih 4 ya, ada di 8 tuh. Pernah melahirkan bayi dengan operasi SC adanya di APGO. Tapi skornya udah langsung merah, skor 8. Ya. Jadi bisa dilihat nih kalau di kartu skor ini yang merah-merah ini udah pasti 8 ya. Kalau di APGO, sesar ya, pernah kan 3 pernahnya pernah SSC. Nah, ini udah 8 skornya langsung ya. Kalau di AGO ya, di AGO kelainan letak dan presentasi, kelainan lintang 8, kelainan presentasi juga 8 ya. Kemudian kalau di AGDO itu perdarahan dan preeklamsi jelas 8 ya. Udah lebih dari 10. Kalau udah 18 aja udah 10. 8 tambah 2 skor awal hamil 2. 8 tambah 2 10 ya.
Skor awal ini 2. Baik umur maupun paritas, semua ibu hamil memiliki skor yang sama, skor awal 2. Skor awal 2 ditambah X. X itu adalah skor dari faktor resiko yang ditemukan baik pada kontak pertama ya. Misalnya bekas seksio atau faktor risiko lain yang berasal dari kelompok faktor risiko 1, 2, atau 3 ya. Nah ini jadi 2 plus X plus Y dan seterusnya. Jumlah skor tetap atau bertambah bila timbul faktor risiko lain tetapi tidak menjadi berkurang. Kalau ada timbul faktor risiko lain, tambahkan tapi nggak ngurangin ya. Umur kehamilan 38 minggu. Ya, jumlah skor dikurangi KIE atau tempat penolong persalinan ya. Kita lihat. Nah, ini contoh ya. Cara pemberian dan menghitung skor ibu hamil kontak pertama skornya umur 30 tahun, kehamilan ketiga. Ya, ingat skor pertama ibu hamil itu 2. Anak kedua bedah sesar. Pernah, berarti pernah sesar di APGO di kelompok faktor risiko 1, 8. Berarti jumlah skornya 10. Berarti kriteria resikonya kuning, di kuning. Ya. Kriteria risiko tinggi kuning. Contoh lagi umur kehamilan ibu 4 bulan. Ya, berarti ada skor 2. 4 bulan perdarahan. Ibu hamil dirujuk dirawat di rumah sakit, perdarahan berhenti, dipulangkan. Nasihat istirahat. Ya. Umur kehamilan 4 bulan perdarahan. 2 ditambah 8, 10. Perdarahan. Perdarahan tuh 10 ya. Kenapa ini jadi 18? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ingat, perdarahan saja sudah 8. Kemudian ibu pernah dirawat di rumah sakit. Penanganan perdarahan berapa? 4. 10, 14. Kenapa ini 18? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa 18? Ibu ini hamil 8. Tambah 2, 10. Kemudian jadi dapatnya 8-nya 2 ya. 1 perdarahannya, 1 penanganan perdarahan. Enggak ada penanganan perdarahan 8 ya. Ada yang tahu kenapa jadi 18? Ada yang tahu? Oh, ini kayaknya lanjutan dari atas ya. Di atas kasus pertama adalah hamil ketiga 3 bulan, anak kedua bedah sesar 10. Ditambah terjadilah perdarahan 8, jadi 18 betul. Ya. Di rumah sakit. Kemudian di rumah tidak ada perdarahan. Apakah berkurang karena sekarang dia tidak perdarahan lagi? Dikurangi lagi? Enggak. Ya. Jadi tetap 18. Kalau tiba-tiba terjadi perdarahan banyak lagi, apakah ditambah lagi perdarahan? Enggak. Tetap 18 gitu maksudnya. Ya. Jadi ingat menghitungnya ini kasusnya satu kasus ya, satu kasus coba berkesinambungan. Yang pertama kasusnya dia umur 30 tahun, kehamilan ketiga 3 bulan, anak kedua bedah sesar. Dapatnya 10. Ternyata di usia 4 bulan perdarahan. Jadi 18. Kemudian setelah perdarahan dirawat di rumah sakit, ya, dirawat di rumah sakit, nggak perdarahan lagi nih, apakah dikurangi? Karena tidak ada perdarahan, nggak juga, tetap 18. Ternyata di mendekati persalinan tiba-tiba ada perdarahan banyak lagi, apakah ditambah lagi 8? Enggak, jadi tetap 18, itu maksudnya. Ya. Ibu KRST dengan kegawat daruratan obstetrik segera dirujuk rumah sakit ya untuk mendapatkan pertolongan persalinan dengan operasi sesar, ibu bayi selamat. Nah, guna kartu skor Puji Rohayati ini ya bagi keluarga terutama bagi ibu hamil, suami ya keluarga
dengan menggunakan kode warna ini sebagai alat komunikasi ya, dengan warna, dengan gambar ya, alat komunikasi informasi edukasi KIE untuk dapat ya, karena dari gambar mudah dimengerti, kemudian melihat berat ringan risiko bahayanya mudah diterima, mudah untuk pengambilan keputusan, untuk kesiapan mental biaya transportasi. Bagi tenaga kesehatan ini sebagai IWS ya, early warning sign ya. IWS biasanya early warning system, ini mah IWS ya, early warning sign ya, tanda peringatan maksudnya. Lebih waspada dan observasi teliti berkelanjutan, pengamatan penilaian klinis kehamilan 30 minggu, SWOT untuk menilai SWOT-nya strength, weakness, opportunity, threat, kemampuan, keterbatasan, peluang dan tantangan. Persalinannya bagi tenaga kesehatan ini untuk penetapan model persalinannya apakah bisa ditolong oleh bidan itu sendiri atau tetap waspada, meskipun bisa ditolong sendiri tetap waspada kemungkinan ada komplikasi dini ya. Kemudian apakah harus dilakukan? Ini KRR kalau skor 2 itu berarti hijau 78%, KRT skor 6 sampai 10,2 kehamilan. Kehamilan risiko rendah, kehamilan risiko tinggi, dan kehamilan risiko sangat tinggi. Kalau skornya 2, ini boleh perawatan di bidan, rujukan tidak diperlukan, tempat bisa. Sekarang mah rumah dan BPM maksudnya ya, penolong bidan. 6-10 KRT, kehamilan risiko tinggi, bidan dokter, bidan puskesmas, polides, bidan dokter. Lebih dari atau sama dengan 12, ini kehamilan risiko tinggi, bidan dokter, rumah sakit, rumah sakit. Persalinan aman, rujukan terencana. Oke, interaksi akrab antara nakes, ibu hamil, suami, keluarga. Oke, kita nggak bahas ini ya, ini boleh lah. Tapi nggak bahas ini mah. Bisa dibahas itu aja ya. Kita nggak bahas yang kartu prakiraan persalinan Sudarto. Ini aja, KSPR untuk kehamilan risiko tinggi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan mengenai KSPR. Gampang? Susah? Kalau ada kasus bisa ya ngitungnya ya. Gampang ya tadi ya. Abgo 7 terlalu, 3 pernah. Ago, ada berapa Ago? 8. Apa aja? Yang kelainan tadi ya, keluhan ya. Terus ada lagi Agdo. Agdo cuma 2 yang merah-merah semua. Ya. Insya Allah bisa ya. Ibu dinyatakan hamil, resiko 2. Ya. Ingat yang merah-merah skornya 8, selain merah skornya 4. Ya. Ingat, dengan adanya tambahan risiko, nggak ada namanya, kalau ada tambahan risiko bertambah, tapi kalau sudah disebutkan 1 kali tidak jadi nambah lagi, kalau sudah teratasi tidak jadi berkurang. Ya, itu prinsip. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Kita lanjutkan lagi ya dengan kehamilan. Dengan apa tuh? Bentar, dengan sebentar. Gemeli ya. Ini jadi campur aduk gemeli. Sebentar. Gemeli. Ini begitu di-share langsung jadi ini. Langsung apa? Beda laptop langsung kecil-kecil hurufnya. Gak apa-apalah. Sebentar, Zoom. Share. Mana gemeli. Ah, ini. Oke, kita mulai dengan gemeli ya. Gemeli dan makrosomia. Kehamilan gemeli, kehamilan lebih dari 1 janin ya dalam uterus secara simultan. Jadi lebih dari kehamilan lebih dari 1 janin dalam uterus. Bentar. Itu namanya kehamilan gemeli.
Gemeli itu bisa gemeli, kehamilan ganda. Kehamilan ganda itu bisa 2, bisa 3, triplet, quadruplet, quantuplet, ya, dan banyak lagi ya. Jadi sebetulnya kehamilan ganda itu bukan hanya 2, bisa gemeli 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 ya. Jadi kehamilan dengan lebih dari 1 janin dalam uterus secara simultan yang memerlukan nih pemantauan khusus dan penata laksanaan yang kompre untuk memastikan bahwa hasil keluaran yang optimal bagi ibu dan bayi. Oke, ini jadi kecil. Jadi etiologi dan faktor resikonya, bagaimana mekanisme terjadinya? Biasanya kehamilan gemeli terjadinya melalui 2 mekanisme utama yang menentukan karakter dan risikonya. Apakah dia dengan kehamilan dizigot? Dizigot itu terjadi fertilisasi atau pembuahan dengan 2 ovum yang berbeda, misalnya dari kanan, dari kiri, ovarium kanan, ovarium kiri, atau di satu ovarium dia menghasilkan 2 telur, ya, kemudian dibuahi oleh 2 sperma yang berbeda, ya. Nah, ini dizigot. Artinya bukan 1 sperma menembus 2 ya, tapi 2 sperma menembus 2 sel telur ya. Itu namanya poliovulasi ya, karena biasanya kita makan monoovulasi ya, 1 gitu ya. Keluarnya 1 telur, ini 2 telur ya. Yang kedua, atau pembelahan sel telur monozigot, pembelahan satu ovum yang telah dibuahi menjadi 2 janin ya. Pembelahannya sama 1 ovum ya. 1 ovum, tapi dalam proses segmentasi dia menjadi 2 ya. Itu pembelahan sel telur monozigot. Dizigot atau yang disebut dengan fraternal ya, ini 70% kasus dizigot. 2 ovum, 2 sperma, berarti 2 janin yang berbeda. Monozigot identik, ini 30% kasus, 1 ovum, 1 sperma. Dan ini setelah terjadi pembelahan menjadi 2 janin itu setelah fertilisasi ya. Nah, faktor risikonya ini biasanya terjadi pada ibu dengan usia lebih dari 35 tahun. Karena usia lebih dari 35 tahun ada peningkatan hormon follicle stimulating hormone yang merangsang ovulasi ganda. Ya. Kemudian yang kedua, paritas tinggi. Ibu yang sudah sering melahirkan memiliki resiko lebih tinggi. Atau ada riwayat keluarga, ada keturunan nih dari garis keturunan ibu yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan ganda ya. Atau dengan reproduksi bantuan ya. Dengan IVV, induksi ovulasi dan teknologi reproduksi lainnya yang menyebabkan bisa terjadi kehamilan ganda ya. Nah, klasifikasi patogenesis dan klasifikasinya, ini klasifikasinya itu sangat ditentukan oleh kapan pembelahan terjadi pada kasus monozigot ya. Waktu pembelahan ini menentukan jumlah plasenta dan kantong ketuban ya. Kalau pada kasus DCDA, dikorionik, diamniotik ya. Ini terutama kasus dizigot, 2 plasenta, 2 kantong ketuban, ini batasnya jelas ya. Ini kasus dizigot ya. Kalau kasus di DCDA ini pembelahannya biasanya terjadi di hari 0 sampai 3 udah mulai ya adanya proses pembelahan pemisahan 2 plasenta, 2 kantong. Nah, kalau di kasus monokorion diamnotik, jadi ada 1 plasenta tapi ada 2 kantong, ini paling sering MCDA, ini biasanya terjadi pembelahannya di hari keempat, pemisahannya di hari keempat sampai ke-8. Ya. Jadi ada yang 1 plasenta, 2 kantong, ini monokorion diamnotik ya. Ada yang pembelahannya di hari ke-8, pemisahannya di hari ke-8, ke-13. Ini monokorion, monoamniotik MCMA. 1 plasenta, 1 kantong. Tapi ini memiliki resiko tinggi ya. Jadi 1 kantong ada 2 janin dan ada 1 plasenta. Nah, ini biasanya terjadi pemisahan di hari ke-8, ke-13 ya. Kemudian ada yang pembelahannya di lebih dari 13 hari. Nah, ini ada yang conjoined twins atau kembar siam.
ini pembelahannya tidak sempurna. Jadi ada yang nempel dadanya gitu ya, ada yang nempel kepalanya gitu, ada yang nempel perutnya, ada yang nempel anusnya misalnya gitu ya. Nah, ini conjoined twins atau kembar siam. Ini tadi ya, uniovular, monozigot, kembar identik, benar. Oke, ini nggak usah dibahas tadi udah. Nah, ada istilah tipe kembar itu ada yang disebut dengan conjoined twins, superfekundasi dan superfetasi. Conjoined twins, kembar siam, ini kembar di mana janin melekat satu dengan yang lainnya. Nah, ini conjoined twins tadi yang kembar siam ya. Misalkan dadanya nempel torakopagus. Jadi memang pembelahannya, pemisahannya tidak sempurna. Biasanya dia tadi kan pembelahannya lebih dari berapa hari tadi? 18 hari ya? Bentar. Nah, ini pembelahan 13 hari. Lebih dari 13 hari ini terjadi kembar siam. Oke, maaf. Ini udah tadi yang conjoined twins ya. Ada ini nih. Kemudian lagi superfetasi. Superfetasi adalah kehamilan kedua yang terjadi beberapa minggu atau bulan setelah kehamilan pertama. Terjadi beberapa minggu atau bulan setelah kehamilan pertama. Ini superfetasi. Namanya juga super. Ini di luar dari nalar ya, di luar dari normal maksudnya ya. Oke. Super rekomendasinya mana enggak ke ini. Bentar. Bentar saya buka yang ini bentar. Nah, sekarang superfekundasi. Kelihatan ya. Superfekundasi ini pembuahan dua telur yang dikeluarkan pada ovulasi yang sama pada dua kali koitus yang dilakukan dalam jarak waktu yang pendek. Nah, ini superfekundasi. Kalau tadi superfetasi itu terjadi kehamilan kedua bisa setelah terjadi kehamilan yang pertama ya. Jadi berlanjut. Tapi kalau superfekundasi memang pembuahan dua telur yang dikeluarkan pada ovulasi yang sama tapi pada dua kali koitus ya, dalam jarak waktu yang pendek. Oke, stop share. Superfekundasi. Nah, kemudian bagaimana penegakan diagnosis ya? Mendiagnosis kembar sedini mungkin ini sangat krusial untuk menentukan ya jumlah plasenta dan merencanakan pemantauan yang tepat. Dari anamnesis misalnya ya, kita menemukan bahwa ibu merasa perut ibu merasa bahwa perutnya lebih besar daripada biasanya. Oke, saya lanjutkan lagi. Mana sharingnya? Kelihatan ininya? Saya nggak kelihatan ya, bentar maaf. Stop share. Sharing.
Ya, dari anamnesis tadi ya, Ibu merasakan bahwa perut terasa lebih besar dari usia kehamilan, gerakan janin banyak, sangat aktif ya. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita menemukan bahwa tinggi fundus uteri lebih besar daripada usia kehamilan, teraba banyak bagian kecil dan terdengar 2 DJJ dengan perbedaan frekuensi adalah 10 detak per menit. Nah, kemudian dengan pemeriksaan penunjang, ini gold standarnya adalah harus pemeriksaan USG, ada lambda sign ya, menandakan bahwa ada dikorionik ya. Tisain menandakan ada monokorion. Komplikasi dari kehamilan gemeli, kehamilan ganda ini membawa risiko lebih tinggi bagi ibu maupun janin ya. Pemahaman penyulit atau komplikasi ini membantu dalam perencanaan, manajemen atau penata laksanaan ibu dengan kehamilan kembar ya. Komplikasi ibu, hati-hati dengan ibu keluhan hiperemesis gravidarum. Ya. Kemudian pada kasus preeklamsi ini 3 kali lipat terjadi. Jadi pada ibu dengan kehamilan kembar terjadi preeklamsi. Kemudian penyulit yang harus kita antisipasi ini terjadinya anemia ya. Kemudian perdarahan postpartum HPP jelas ya. Jadi ini komplikasi yang mungkin akan terjadi pada ibu dari kehamilan ganda ya. Komplikasi janin bisa terjadi persalinan prematur, ini paling sering, bisa terjadi pertumbuhan janin terhambat, bisa terjadi kelainan kongenital. Komplikasi terutama pada yang satu korion ya. Satu korion, satu plasenta, ini bisa terjadi TTS, twin to twin transfusion syndrome ya. Bisa juga terjadi TAPS, twin anemia polycythemia sequence. Jadi bisa terjadi anemia polycythemia ya kalau satu plasenta ya, atau bisa terjadi tadi twin to twin transfusi syndrome. Jadi satu bayi gemuk, satu bayi diambil tuh kurus ya, karena hanya satu plasenta saling sedot ya, gitu. Nah, gangguan perkembangan bayi ini pada beberapa akan terjadi gangguan perkembangan yang spesifik pada gemeli, terutama yang monokorion ya, dengan pembagian plasenta yang tadi ya, karena plasentanya satu dibagi gitu berdua ya. Bisa terjadi SFGR ya, selective fetal growth restriction. Jadi salah satu janin gagal tumbuh optimal karena pembagian plasenta yang tidak rata. Nah, ini kalau ketemu dengan kehamilan kembar, khawatir apalagi yang satu korion ya, satu plasenta, ini perlu pemantauan pertumbuhan dengan menggunakan USG Doppler ya untuk deteksi dini. Kemudian twin to twin transfusion syndrome ya, karena ada ketidakseimbangan aliran darah melalui anastomosis pembuluh darah di plasenta bersama, ini satu janin menjadi donor ya, satu janinnya menjadi penerima ya. Jadi satu janin bisa terjadi polisitemia, polihidramnion. Yang satu malah bisa terjadi anemia dan oligo. Jadi satu plasenta tapi 2 amion. Ya. Jadi satu plasenta 2 kantung ya. Kemudian bisa terjadi punishing twin syndrome, kematian salah satu janin pada trimester pertama yang kemudian diresorpsi. Ini yang dapat mempengaruhi outcome janin yang bertahan. Jadi satu bayi yang meninggal diresorpsi oleh bayi satunya lagi ya. Ini gangguan perkembangan janin pada kehamilan gemeli. Tata laksana ini ANC lebih sering ya. Evaluasi tiap 2 minggu pada trimester kedua. Kemudian terutama untuk monokorion. Kemudian pemantauan USG serial untuk pertumbuhan dan aliran darah. Biasanya USG-nya tadi USG Doppler ya untuk melihat pertumbuhan dan aliran darahnya, terutama yang spiralis arteris spiralisnya yang satu plasenta itu seperti apa ya.
Kemudian nutrisi ditingkatkan, ada penambahan asupan kalori, zat besi, asam folat yang lebih tinggi dari kehamilan tunggal. Jadi suplementasi gandanya ini sangat diperlukan ya. Kemudian untuk pencegahan prematuritas diberikan pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru janin jika ditemukan ada tanda ke arah persalinan prematur. Jadi kalau kemungkinan di usia lebih dini, apalagi ada tanda-tanda ke arah prematur, diberikan kortikosteroid ya untuk pematangan paru bayi supaya bisa siap untuk lahir atau siap untuk dilahirkan ya. Ini yang di korionik, di amniotik ya, yang 2 amnion dan 2 korion tanpa komplikasi 37 sampai 38 minggu dimonitoring hingga mendekati cukup bulan, diobservasi, diawasi. Yang monokorion tapi 2 amnion ini tanpa komplikasi 36 37 ini lebih awal dari DCDA karena risiko tadi takutnya ada TTS ya, transfusi twin to twin transfusion syndrome. Kemudian kalau yang monokorion monoamnion ya 32 34 ini SC karena memang risiko tinggi di 32 34 ya. Tata laksana persalinan ini model persalinan tergantung pada presentasi ya, presentasi posisi janin dan faktor risiko lainnya ya. Perpaginam, indikasi janin pertama presentasi bagian terendah adalah kepala ya. Persalinan perpaginam pada gemeli ini membutuhkan tim yang lengkap ya. Ada tim obginnya, ada tim anaknya ya, dan ada dokter anestesinya. Karena risiko terjadi atonia dan penyulit janin kedua. Kemudian seksio sesaria, indikasi janin pertama bukan kepala, kalau ketemu dengan presentasi bagian janin pertama bukan kepala, misalnya bokong atau lintang. Kemudian ada kembar monoamnion, MCMA, ada kembar siam, ada gawat janin, dan ada komplikasi lainnya. Ini model persalinannya adalah SC. Tetap ya, persalinan perpaginam diingat bahwa pada persalinan perpaginam gemeli ini membutuhkan tim yang lengkap. Jadi sebetulnya untuk bidan BPM, puskesmas ini tidak diperkenankan untuk menolong persalinan dengan kehamilan gemeli. Ini yang harus diingat bahwa DCDA dengan etiologi kebanyakan penyebab kehamilan kembar di zigot itu 70% DCDA, sedangkan monozigot terutama yang MCDA dan MCMA ini 30%. Diagnosis dini untuk dapat mengenali adanya kemungkinan kehamilan ganda dengan USG ini sangat penting ya, terutama untuk melihat plasentanya ya. Kemudian pemantauan ketat karena risiko komplikasi tinggi pada ibu dan janin yang memerlukan intervensi tata laksana individual sesuai dengan jenis kembar dan ada tidaknya komplikasi. Jadi tata laksananya sesuai dengan jenis kembarnya dan sesuai ada atau tidaknya komplikasi. Ini poin-poin kunci. Terima kasih. Ini untuk kehamilan kembar. Kita lanjut dengan makrosomia. Makrosomia atau large for gestational age atau besar untuk masa kehamilan. Ya. BMK atau LGA, large for gestational age ya. Faktor etiologi ini kondisi biasanya adanya penyebabnya itu karena adanya hiperglikemi maternal akibat diabetes. Apakah itu memang ibunya memiliki riwayat diabetes ya, baik itu diabetes gestasional atau sebelum hamil juga ada diabetes ya. Jadi yang pasti ada kondisi hiperglikemia maternal aja. Berarti dalam kehamilan dia ada kondisi hiperglikemi ya. Predisposisinya bisa genetik, bisa memang faktor konstitusi tubuh. Bisa memang karena memang secara genetik memang besar-besar, atau memang kondisi tubuhnya orang luar negeri yang besar-besar misalnya ya. Gitu ya. Kemudian faktor etiologi yang lain adalah usia kehamilan posterem
yang memperpanjang paparan nutrisi lebih panjang. Nah, ini juga. Jadi makin besarnya kehamilan, makin usia kehamilannya makin tinggi ya makin besar, misalkan ya. Apalagi yang postdep atau posterem ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Kalau ibunya hiperglikemi, ini glukosa maternalnya banyak, ini melintasi plasenta. Otomatis ke bayinya juga terjadi hiperglikemi fetal. Terjadi hiperglikemi fetal, otomatis ada kompensasi tubuh, terjadi hiperinsulin. Ya, sedangkan insulin ini berfungsi sebagai hormon pertumbuhan karena menyebabkan akumulasi jaringan lemak dan pembesaran organ, terutama bahu dan batang tubuh. Sehingga apa? Terjadilah penumpukan lemak dan hiperatrofi organ di bayi. Tubuh bayinya jadi besar. Ya, ini mekanisme Pedersen bagaimana proses terjadinya makrosomia pada bayi. Faktor resiko makrosomia ada diabetes, baik itu DM tipe 1, tipe 2 maupun gestasional ya, atau ada obes ya, BMI lebih dari 30 kg. Ini meningkatkan resiko, ini sangat signifikan. Atau kenaikan berat badan berlebih ya selama kehamilan. Atau ada riwayat makrosomia, pernah melahirkan bayi dengan berat lebih dari 4 kilo sebelumnya, ada multivaritas ya karena banyak kelahiran terus ya. Dan ya faktor resiko juga biasanya cenderung lebih banyak pada dengan jenis kelamin laki-laki ya, berat badan cenderung lebih tinggi pada janin laki-laki ya. Sebetulnya makrosomia tidak memberikan gejala apapun selama hamil ya, tapi ada beberapa kondisi yang mungkin terjadi jika bayi mengalami makrosomia. Yang bisa kita identifikasi adalah tinggi fundus uteri. Ya, pengukuran tinggi fundus. Ya. Jadi tinggi fundus uteri lebih besar daripada umur kehamilan. Ya. Kemudian usia kehamilan lebih dari 40 minggu, jumlah air ketuban yang terlalu banyak. Ini juga curiga kalau terjadi polihidramnion. Ya. Nah, bagaimana kita mendeteksi selama kehamilan ya? Mendeteksi terjadinya makrosomia ya. Meskipun sulit untuk dideteksi saat masa hamil, tapi kan berat badan bisa diprediksi ya melalui pemeriksaan USG. Jika bayi beresiko mengalami makrosomia, biasanya dokter akan menyarankan, kalau saya nggak tahu tergantung ya, kalau APN penapisan yang 18 penapisan itu saya kurang setuju. Penapisan di APN itu kalau ditemukan TFU lebih dari 40. Kalau saya biasanya di Ponet 34 kita sudah hati-hati. Enggak nunggu 36. Ya, 34 kita harus sudah hati-hati. Jadi kalau kita menemukan TFU 34 cm, cek USG. Ya. Lebih dari 34 kita tidak nolong. 35, 36 kita tidak nolong. Rujuk. Jadi kita kalau di Ponet tidak ditunggu, itu kesepakatan. Kita tidak menunggu sampai 40, boro-boro 40, 38, 39, boro-boro 36, 37, enggak. Di atas 34 kita tidak nolong. Rujuk. Ya, kemungkinan bayi besar. Nah, biasanya dokter akan menyarankan operasi sesar jika terjadi kondisi bayi diprediksi memiliki berat 4,5 kilo atau lebih. Ibu hamil menderita diabetes yang tidak terkontrol, bayi diprediksi memiliki berat meskipun ibu tidak menderita diabetes, atau ibu hamil pernah memiliki riwayat persalinan dengan janin yang mengalami distosia bahu sebelumnya. Nah, ini hati-hati ya. Ini bagaimana kita mendeteksi. Ini klasifikasi berdasarkan berat badan lahir grade 1, makrosomia grade 1, grade 2, dan grade 3. Kalau internasional menggunakan batas lebih dari 4 kilo ya, atau 4,5 kilo sebagai kriteria diagnosis makrosomia. Jadi yang disebut dengan makrosomia itu batasnya adalah kalau internasional lebih dari 4 kilo. Itu disebut makrosomia. Ya, makrosomia grade 1. Penegakan diagnosis tadi betul TFU ya, TFU-nya lebih besar daripada usia kehamilan.
Kemudian dengan kita melakukan palpasi manuver Leopold, bagian janin sangat besar, palpasi bahu janin terasa lebih besar. Paling akurat dengan menggunakan USG, terutama pengukuran AC, abdominal sirkumferensia bayi, ya, dengan rumus Hadlock, ya, dikombinasikan antara biparietal diameter, abdomen sirkumferensia, dan femur length untuk melakukan estimasi berat janin. Jadi kalau biasanya 3 pengukuran ya, BPD, AC, dan femur, ya, panjang kaki, kemudian diameter abdomen, perut, kemudian diameter kepala bayi dari ukuran-ukuran USG. Itu yang dipakai untuk menggunakan rumus Hadlock untuk mengestimasi berat janin. Interpretasi, jika ada berat janin, estimasi berat janin lebih dari 4 kilo, ini menunjukkan risiko makrosomia yang tinggi. Akurasi USG ini memiliki variasi error 10-15%, sehingga pemeriksaan klinis tetap penting dalam penegakan diagnosa. Jadi dipadu-padankan semuanya ya, dari mulai TFU, pengukuran-pengukuran gitu ya. Itu dilihat. Kemudian pada saat anamnesis ya, riwayat-riwayat keluarga, riwayat persalinan sebelumnya ya. Gitu ya. Itu untuk penegakan diagnosis makrosomia. Tata laksana pada saat kehamilan ini kontrol gula darah ketat, monitoring gula darah secara rutin, ya, diet seimbang, pembatasan karbo, terapi insulin jika dibutuhkan, ini dokter yang melakukan ya, latihan fisik moderat juga ini dari dokter. Induksi dilakukan pada usia kehamilan 39, ya, dilakukan induksi berarti determinasi, mengurangi risiko komplikasi, perencanaan persalinan terstruktur. Pilihan metode persalinan, ya, biasanya dilakukan evaluasi dulu, estimasi melalui USG, kemudian dari wawancara, ya, dari anamnesis, kemudian baru ditentukan ya model persalinan yang aman untuk ibu, apakah persalinan perpaginam, apakah seksio sesaria elektif, ya. Ini pertimbangannya, seksio dengan IBJ lebih dari 4,5, 4 saja udah 4,5 pada ibu dengan diabetes, 5 pada ibu tanpa diabetes. Dapat dipertimbangkan dengan syarat persalinan perpaginam, ya, IBJ lebih kurang dari 4,5, ibu non DM, progresi persalinan normal, kesiagaan menghadapi distosia, tim obstetrik berpengalaman tersedia. Jadi kalau persalinan perpaginam pun tidak boleh di paskes dasar, tapi harus di rumah sakit. Ini komplikasi bagi ibu dan bayi, ada HPP, ada ruptur perineum, ada cedera trauma saluran lahir atau vagina, distosia bahu, ada cedera plexus brachialis, fraktur klavikula, dan ada terjadi hipoglikemi neonatus. Ini ya, tadi pencegahan